Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika cintamu kepada mantan adalah nafsu, maka mantan tidak akan pernah kembali kepadamu. Tetapi jika cintamu kepada mantan adalah murni, maka mantan yang akan minta kembali kepadamu. Nah, jadi sebenarnya apakah cinta yang ada di dalam hati kita ini adalah cinta yang murni ataukah nafsu? Nah, itu kita yang paling tahu ya. Tetapi memang cinta dan nafsu itu adalah sesuatu yang sangat berbeda ya. Cinta yang murni ya tujuannya tentu adalah ibadah. Dia memilih seseorang yang ia cintai, cinta yang niatnya untuk ibadah, cinta karena Allah. Cinta yang murni itu ya, dia akan menerima orang yang ia cintai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dia akan selalu setia, dan yang lebih penting lagi, cinta kepada manusia itu tidak akan ya mengalahkan rasa cintanya untuk tujuan keselamatannya ke akhirat kelak. Jadi banyak orang yang kemudian saking cintanya kepada suami, kepada istri, sampai kemudian mengabaikan ibadahnya, ya sampai mengorbankan ibadahnya, sampai lupa untuk beribadah, ya. Jadi agar istri bahagia, seorang suami melakukan apa saja untuk bisa memenuhi seluruh keinginan dari istrinya tadi, walaupun untuk itu dia harus berdosa. Nah, itu namanya cinta yang karena nafsu. Tetapi ketika orang cintanya murni, ya kalau dia memiliki kemampuan sejauh rezeki itu adalah rezeki yang halal, yang bisa dia dapatkan, tentu menyenangkan hati istri atau suami itu adalah sesuatu yang baik ya. Tetapi ketika untuk mencapai apa yang diinginkan tadi, dia harus berdosa ya, dan seterusnya, maka dia akan mengatakan kepada suami atau istrinya bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan itu jika untuk itu dia harus berdosa. Nah, jadi begitu. Jadi yang namanya cinta yang murni itu adalah cinta yang tidak akan mengalahkan tujuan hidupnya untuk selamat di akhirat nanti ya. Sementara cinta karena nafsu, dia akan mengabaikan segalanya, bahkan sampai tidak punya tujuan hidup lagi. Yang menjadi tujuan hidupnya sekarang adalah pasangannya, orang yang ia cintai. Ya, bahkan untuk mendapatkan orang yang ia cintai ini, dia akan melakukan cara apapun, walaupun mungkin cara-cara itu berdosa ya. Nah, misal ya, pengen banget menarik mantannya kembali kepada dia. Kemudian dia menggunakan ilmu pelet, misal begitu. Nah, jadi menggunakan sihir, itu namanya cinta karena nafsu. Tetapi ketika dia mencintai yang murni, dengan cinta yang murni, ada yang menawarkan pakai ilmu pelet saja. Cepat tuh untuk bisa menarik mantan kembali.
tapi kan berdosa ya, karena itu bagian dari ilmu sihir. Nah, maka dia akan mengabaikan ya tawaran-tawaran itu. Dia tetap fokus meminta pertolongan Allah dalam doa melalui ibadah-ibadahnya. Nah, jadi begitu. Jadi ketika yang ada dalam bayangan kita adalah nafsu, itu yang membuat orang menjadi malas untuk berdoa karena merasa berdoa ini jalannya kok lama ya. Kemudian yang membuat orang menjadi terburu nafsu, tergesa-gesa, tidak sabaran ya, pengen segera mendapatkan mantan kembali. Itu namanya cinta karena nafsu. Jadi nafsu itu membuat kita, kalaupun kita berdoa, tadi ya, berdoanya tidak diikuti dengan kesabaran, berdoanya tergesa-gesa ya. Dan yang lebih penting lagi, berdoanya menjadi tidak fokus ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mencintai mantan dengan nafsu, maka seperti yang banyak terjadi, mantan tidak akan pernah kembali kepada dia. Doanya menjadi doa yang tertolak. Dia menggunakan ilmu pelet pun, ya, sudah keluar uang banyak begitu, menghabiskan waktu yang banyak, ternyata juga jauh dari kata berhasil. Masih dapat bonus dosa pula. Nah, itu cinta karena nafsu, cinta yang tergesa-gesa. Tetapi ketika cintanya murni, ya, maka mantan yang akan datang untuk minta kembali kepada dia lagi. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, kenapa ketika cinta kita untuk mantan adalah cinta yang murni, maka mantanlah yang akan datang minta kembali kepada kita? Seperti yang saya jelaskan di awal, cinta yang murni, ya, itu tidak akan mengalahkan tujuan hidupnya untuk mencapai keselamatan di akhirat. Jadi yang menjadi tujuan hidupnya adalah keselamatan di akhirat, bukan mantan yang dicintai. Kembalinya mantan itu adalah bonus saja, sehingga perpisahan tidak akan membuat tujuan hidupnya menjadi berbelok. Ya, dia tetap fokus kepada tujuan hidupnya untuk mencapai keselamatan di akhirat kelak. Adapun usahanya agar mantan bisa kembali kepada dia dengan jalan terus berdoa dengan penuh kesabaran. Hidupnya dia isi dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan sedekah. Untuk mantan dia berdoa. Setelah itu dia pasrah. Maka jika akhirat yang menjadi tujuan hidup seseorang, maka dunia yang akan datang kepada dia, termasuk mantan. Mantan itu kan bagian dari kehidupan dunia fana ini. Maka mantanlah yang akan datang kepadanya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrohu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhud dunya wa hiya raqimatun.
Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ketika kita mencintai mantan karena nafsu, karena syahwat, ya, itu akan membuat doa-doa kita menjadi doa yang tertolak. Kita menjadi tidak sabar agar doa ini segera terkabul begitu ya. Karena apa? Karena ada gejolak nafsu yang ingin dipuaskan dengan segera, membuat orang menjadi tidak bisa bersabar, tergesa-gesa. Padahal sering kita bahas ya, berdoa yang tergesa-gesa itu adalah doa yang tertolak. Tetapi ketika kita mencintai dengan cinta yang murni, maka kita akan terus bersabar di dalam berdoa agar dia bisa kembali kepada kita. Nilainya akan sangat berbeda. Karena berdoa yang diikuti dengan kesabaran, itu adalah doa yang terkabul. Ya, sumbernya adalah cinta. Cinta yang seperti apa dulu? Cinta yang murnikah? Yang akan mendatangkan mantan sendiri kepada kita, atau cinta karena nafsu yang justru akan membuat mantan tidak akan pernah kembali kepada kita karena doa kita adalah doa yang tertolak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.